Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang akhir-akhir ini viral di media sosial, yaitu pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Humarohalwa dari kelas 92 di SMP Negeri 87 Jakarta. Apa itu pagar laut? Pagar laut adalah penghalang yang terbuat dari bambu dan membentang 30,16 km di kawasan pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mengonfirmasi pagar laut bambu itu memiliki tinggi sekitar 6 meter dan melintang di 16 kecamatan. Pemasangan pagar laut itu terdiri dari anyaman bambu, paranet, dan juga pemberat berupa karung yang berisi pasir. Sebagaimana perdebatan yang terus bergulir di ruang publik bahwa keberadaan pagar laut ini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi komunitas nelayan setempat. Akses nelayan ke area penangkapan ikan menjadi terhambat, mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan kerugian ekonomi yang signifikan. Kehadiran pagar laut bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengidentifikasikan adanya struktur awal untuk proyek reklamasi yang akan berdampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk hilangnya ekosistem pesisir. Pagar laut tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tapi juga dapat merusak ekosistem laut seperti yang pertama, kerusakan pada terumbu karang. Pagar yang menggunakan pasir sebagai media tancap dapat menimbun terumbu karang yang merupakan habitat bagi berbagai biota laut. Yang kedua, ada penurunan kualitas air. Perubahan arus akibat pagar dapat meningkatkan kekeruhan air, mengganggu fotosintesis tumbuhan laut, dan menurunkan kualitas habitat perairan. Yang ketiga, ada gangguan ekosistem laut. Pagar dapat mengurangi kemampuan lingkungan untuk menampung kehidupan biota laut, yang berpotensi merusak habitat ikan dan menurunkan hasil tangkapan. Pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang. Pembangunan pagar laut dilakukan sejak Agustus 2024 tanpa izin resmi dan melanggar regulasi tata ruang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan laut dan pesisir. Dan juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adanya aktivitas pemagaran laut tanpa izin bertentangan dengan asas ini karena membatasi akses masyarakat luas terhadap sumber daya laut. Kasus pagar laut di Bekasi ada dua. Pertama, berlokasi di Desa Sagara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di sini terdapat 89 sertifikat hak milik yang diterbitkan tahun 2021 kepada 27 orang berupa tanah daratan perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Lalu bulan Juli 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi 11 orang berupa perairan dengan total luas 72,571 hektar. Sedangkan kasus kedua berlokasi di pesisir laut di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sertifikat tersebut sudah tidak sesuai dengan fakta material saat ini. Adapun SHGB tersebut terdiri dari 346 bidang. Pemiliknya adalah PT Cikarang Listrindo inisial CL dengan luasan 78 bidang sebesar 90,159 hektar. SHGB terbit 2012, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kasus pagar laut di Bekasi yang dilakukan oleh PT TRPN diselesaikan dengan beberapa solusi. Yang pertama, PT TRPN melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua,
KKP melakukan pengawasan terhadap pembongkaran tersebut. Yang ketiga, PT TRPN diminta untuk memenuhi semua perizinan terkait pemanfaatan ruang laut di perairan Tarumajaya, Bekasi. Dalam kasus ini, action plan yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan investigasi terhadap perusahaan yang melakukan pemagaran laut dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, meminta bantuan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan menindak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, melakukan upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh pemagaran laut. Dan yang keempat adalah membuat regulasi yang lebih jelas mengenai batasan pembangunan di kawasan pesisir agar kasus serupa tidak terulang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang kasus pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.